Saudara, kita masuk episode 295, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari 0823, 1360 dan seterusnya. Salam Pak Eras, terima kasih buat sharing-sharingnya. Saya wakil gembala di sebuah gereja. Umur saya 31 tahun. Jujur saya diberkati dengan pelayanan Bapak. Jadi saya punya prinsip mati sebelum waktunya. Bahkan lagu-lagu Bapak sering saya nyanyikan. Betapa singkatnya hari, menyenangkan hati Tuhan, perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Setiap saya menyanyikan lagu-lagu ini, saya selalu menangis, Pak. Saya hanya butuh doa, support partner melayani. Karena saya kehilangan Bapak rohani yang mendukung saya 9 tahun yang sudah pulang gara-gara COVID. Pedih hati ini, Pak. Yesus memang tempat persembunyian, Pak. Tapi tak ada lagi partner yang ingatkan hidup berkenan di hati Bapa di surga. Thanks Pak Eras. Saudara, saya salut karena walaupun saudara wakil gembala di sebuah gereja, tapi Anda mau mendengar apa yang saya sampaikan. Walaupun di media sosial saya sering dibully, dituduh macam-macam, berarti Anda punya nurani bagus. Jangan merasa Anda sendiri. Saya bisa menjadi rekan sekerja Anda, apakah kakak atau bapak rohani, ya, usiamu 31 pas separuh umur saya. Ya, kamu seumur anak saya, ya, kamu bisa jadi anak rohani juga. Ikuti terus Truth ID dan doa bersama-sama dengan saya. Oke, Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama terus. 0895 3897 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya wanita usia 49 tahun. Mau tanya Pak, begini Pak, anak saya sekarang baru lulus SMK dan mau bekerja saja. Dikarenakan karena ekonomi kami. Masalahnya gini Pak, kerjanya sih di PT swasta. Tapi harus bayar sama yang masukin kerja. Dosa enggak ya Pak, kalau anak saya kerja harus bayar seperti itu? Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya tidak tahu uang yang dimaksudkan ini uang untuk apa, ya? Apakah ini goodwill? Misalnya kalau ada tempat tempat kerja maksudnya, orang menunjukkan kita memberikan goodwill kepada dia, itu nggak salah. Yang penting di sini tidak merugikan perusahaan mana-mana, ya. Toh ini nggak merugikan perusahaan yang akan menerima Anda, bukan? Yang akan menerima Anda kerja. Kalau seandainya dia tidak minta pun, kita harus bisa memberi sebagai tanda terima kasih kepadanya. Tetapi, saya tidak tahu apakah hal ini nanti akan mempengaruhi tempat kerja anak Anda ini. Ya, saya tidak tahu lengkap, ya. Jangan sampai yang namanya gratifikasi ini akan menjadi masalah. Tapi kalau Anda bisa masuk kerja di tempat itu, maksud saya anak Anda bisa kerja di tempat itu, lalu sebagai ucapan terima kasih memberi sesuatu kepada orang tersebut, itu bisa saja. Tetapi pengalaman yang sering saya dengar, yang model begini bodong. Jangan kasih uang dulu, masuk kerja dulu baru saya kasih kamu ucapan terima kasih. Biasanya yang begini bodong. Jadi bayar dulu saya masukin kerja, biasanya bohong. Pada umumnya bohong, sudah sering terjadi hal itu. Jadi jangan membayar dulu sampai Anda masuk kerja. Satu. Yang kedua, pastikan bahwa ini tidak akan mempengaruhi tempat Anda bekerja, tempat anak Anda bekerja, dan pastikan ya bahwa ini bukan sesuatu yang akan merugikan siapapun, yang dirugikan Anda atau anak Anda. Ya, itu saja. Saya tegaskan lagi ya, jangan memberi uang sebelum diterima. Ya, saya khawatir tempat-tempat seperti ini malah nggak nyaman ya. Kalau tidak sejahtera ya nggak usah kerja di tempat di mana harus masuk mesti bayar dulu. Ya cari tempat lain saja dulu.
0852 3919 dan seterusnya. Pak Erastus, nama saya ini, ya, jangan sebut ya. Oh ya pasti, umur saya 40 tahun, wanita ya. Anak saya yang 2, yang cewek umur 14 tahun, yang cowok umur 12 tahun. Suami saya umur 42 dan suami saya selingkuh dari anak waktu anak kedua lahir dan punya anak di luar nikah yang umurnya sama dengan anak saya yang kedua. Wah, mestinya ini teleponnya tidak saya sebut sama sekali ya. Tapi nggak apa-apa, saya kira masih bisa. Hati saya sudah tidak marah lagi karena saya juga merasa ada salah juga. Karena mestinya waktu nikah dulu saya punya masalah dengan diri sendiri yang belum selesai. Dan saya mestinya mau bergantung sama suami. Dan saya mestinya mau bergantung sama suami. Waktu itu saya sudah tidak tahu kalau suami selingkuh. Dan baru saya tahu beberapa tahun yang lalu. Suami saya bilang, yang penting dia tetap baik sama saya. Dan tetap membiayai saya. Tapi saya tidak bisa melayani lagi. Tapi saya sudah membuang kemarahan dan saya fokus hidup benar. Apakah saya berdosa? Dan juga saya merasa tidak suka bicara. Saya merasa saya tidak suka bicara karena takut membuat orang lain tersinggung. Jadi saya sering menyendiri. Apakah itu salah? Tidak suka bicara, banyak diam itu bagus sekali. Banyak bicara, banyak salah. Bisa menguasai lidah sempurna. Begitu Yakobus berkata. Tetapi kalau Anda takut orang lain tersinggung, hanya karena takut orang lain tersinggung, ini agak menjadi persoalan. Sebab kalau suatu saat Anda memang digerakkan Tuhan untuk mengingatkan orang lain, you harus bicara. Orang mau tersinggung, mau marah, terserah. Ya, tetapi dasarnya bukan kita mau menyinggung. Dasarnya bukan kita mau melukai. Ya. Lalu saya sering menyendiri. Nah ini saya takut Anda sakit jiwa. Jadi psikosomatik. Anda jadi menyendiri tanpa ada maksud apa-apa. Tanpa ada tujuan maksudnya. Menyendiri untuk berdoa, itu indah sekali. Tapi menyendiri untuk lari dari kenyataan, itu pengecut. Tidak boleh. Nah, Anda orang yang terluka. Anda orang yang terluka. Dan di balik tulisan Anda ini, Anda punya keruwetan yang cukup kompleks. Ini Anda ruwet sekali. Ya, dan Anda tidak memberikan saya data yang cukup. Anda mengatakan bahwa karena salah, karena waktu menikah sudah selingkuh ya. Tapi ada kalimat bahwa suami saya sudah selingkuh dari anak waktu kedua lahir. Jadi ini belum terlalu jelas. Tetapi saya akan mengirim seorang konselor untuk Anda. Orang yang sangat bisa mendampingi ya. Dan saya terbeban untuk ibu-ibu seperti Anda ini. Ya. Kali itu kalau saya bayangkan anak saya, waduh bagaimana ya. Anda masih punya kesempatan untuk pulih kembali. Saya senang dengan kalimat ini. Saya mau fokus hidup benar. Nah ini benar. Apakah saya berdosa? Nah ini pertanyaan prinsip. Ya, bukan masalah bagaimana keadaanmu. Ya, itu nomor 2. Yang penting apakah saya masih berdosa? Itu bagus. Pertanyaan yang paling prinsip. Apa yang saya sampaikan tadi tidak sistematis, tetapi ini cukup memberi masukan kepadamu. Ya, saya ikut terbeban dan kami akan mendampingi Anda. Ya, tanpa maksud apa-apa. Tetap ikut Truth ID, mendengarkan firman supaya Anda bijaksana, cerdas, tabah, dan ikut doa pagi supaya selalu mendapat lawatan Tuhan. Anda ruwet sekali. Ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan saya menjawab ini. Oke, Anda tidak sendiri, Anda masih punya orang-orang yang mengasihi Anda. Paling tidak kami. Paling tidak saya dan tim saya. Anda tidak sendiri. 0817 369 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta, saya pria usia 39 tahun memiliki 2 anak. Perempuan 17 tahun, laki-laki 1,5 tahun. Waduh. Jauh banget bedanya.
Istri saya dan orang tua dan keluarga saya sedang tidak akur. Istri saya dan orang tua dan keluarga saya sedang tidak akur. Siapa yang tidak akur nih? Istri merasa keluarga saya lebih sayang sama adik perempuan saya. Istri merasa keluarga saya lebih sayang sama adik perempuan saya. Jadi mertua lebih sayang kepada adik ipar, gitu ya. Sedangkan keluarga kami tidak diperhatikan. Orang tua saya suka mampir ke rumah adik saya, tapi nggak pernah ke rumah saya. Mungkin karena ada mertua saya. Oh, jadi keluarga si istri tinggal dengan ini. Istri saya tidak mengizinkan saya membawa main anak kami ke keluarga besar saya. Apa yang harus dilakukan, Pak? Terima kasih, Pak. Istri Anda ini pesakitan. Ya. Harus ingat bahwa anak sudah saatnya bukan menerima tapi memberi. Termasuk menantu-menantu, tidak boleh menuntut mertua, mesti mengunjungi. Makanya pada waktu pemberkatan nikah saya sering berkata bahwa orang tua tanggung jawab, termasuk tanggung jawab anak-anak, termasuk mertua, harus dianggap orang tua sendiri. Orang tua ini kalau tidak pernah mampir ke rumah Anda, nggak masalah. Kenapa? Dia lebih bahagia dengan adik ipar ya nih, bagi si istri. Ya nggak masalah. Lalu dia membalas dendam dengan tidak mengizinkan membawa main anak. Ini buruk. Ini watak buruk. Ini egois. Waduh, saya kasihan sama Anda sebagai suami ya, punya istri seperti ini. Tetapi Anda harus sabar. Karena Anda ini diproses Tuhan lewat keadaan seperti ini. Kalau Anda bisa melewati, maka Anda punya kesabaran, kelenturan menghadapi keadaan tinggi sekali. Ya, Anda punya kelenturan untuk menghadapi situasi. Ya, ibarat shock breaker ya. Itu di tempat yang jalan berbatu-batu juga bisa dilewati. Jadi harus sabar. Yang Anda harus lakukan adalah bagaimana menjadi pria sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, supaya istri tidak mendapatkan kesalahan Anda. Supaya Anda dicintai istri, maka dia juga bisa mencintai orang tua suami yang dicintainya. Lalu yang kedua, lipat gandakan cintamu kepada mertua. Untuk memberi contoh bagaimana menantu memperhatikan mertua. Ya. Lalu beri pengertian kepada keluarga besarmu. Istri saya begini, tolong mengerti saya. Beri kesempatan saya untuk memberkati keluarga saya, yaitu dengan cara menjadi berkat supaya keluarga saya berubah. Tentu kalian tidak ingin saya cerai, anak-anak kami jadi kehilangan orang tua utuh. Selesaikan dan bicarakan dengan keluarga agar keluarga tahu. Ya kalau bisa orang tua juga bisa, pap dihimbau mainlah ke rumah pap gitu. Tapi jangan berkata, papi ini pilih kasih ke rumah adik tidak mau ke rumah saya. Ini gara-gara ini. Jadi istri saya jadi dendam. Tidak mengizinkan saya membawa cucu ke papa. Jangan diucapkan itu. Ya. Semua bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan. Percayalah. Tuhan yang hidup menolong Anda. Oke. 08525484 dan seterusnya. Pak Pendeta, umur saya 32 tahun. Pertama saya dengar khotbah Bapak Pendeta tahun 2018. Dan itu bertepatan bulan Desember. Dan waktu itu saya mau pergi Natalan. Ada teman share lewat Facebook. Tapi khotbah Bapak yang singkat cuma durasi 15 menit saja. Setelah saya pulang ibadah Natal itu, saya mulai cari khotbah Bapak lewat YouTube. Ternyata ada di situ. Saya mulai download Sola Gracia di tahun itu juga. Saya masih aktif pelayanan di salah satu gereja. Seiring perjalanan waktu dan saya sering mendengarkan khotbah Bapak yang saya download, saya perlahan mulai sadar sepertinya ada yang salah. Saya yang salah atau gereja itu Anda yang salah. Karena gereja tersebut menekankan perpuluhan saja. Dan saya juga pernah dengar khotbah Bapak tentang perpuluhan. Dan di situ juga saya bandingkan. Di gereja itu juga saya merasa
aneh karena pada saat itu pas perjamuan kudus, sisa dari anggur perjamuan kudus kita, jemaat disuruh bawa pulang ke rumah untuk olesi di pintu rumah atau tempat usaha. Di situ saya mulai berpikir ini seperti dukun ya, atau praktik perdukunan yang bukunya saya tidak percaya. Dukun ya, bukunya saya tidak percaya, anggur lambang darah Kristus. Tapi kalau dari manusianya cara hidupnya bukan untuk Tuhan. Saya rasa cuma-cuma. Tapi kalau hidupnya untuk Tuhan tanpa dioles pun di pintu-pintu, saya rasa Tuhan masih melindungi. Sekarang ini tetap dengar khotbah-khotbah Bapak lewat Truth ID. Dan dengar lagu-lagu Bapak juga. Dan pada saat saya dengar lagu-lagu, kebetulan ada teman saya dengar, malah saya diketawain, Pak. Ini lagu rohani, apa ini bikin loyo saya? Cuman bisa, ini lagu rohani, apa ini bikin loyo? Ya saya cuman bisa tersenyum karena teman saya ini pelayan juga di salah satu gereja. Tapi sekarang ini puji Tuhan, saya ikut PA Pak Wiknyo, karena terus terang Pak, saya sudah lama cari tempat PA online. Pak Pendeta, mohon bimbingannya agar saya hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena selama ini saya jatuh bangun di saat saya berjanji mau melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Di situ saya mengulangi lagi hal yang sama, melakukan dosa. Contoh kecil, di mana saya berjanji tidak berdusta atau marah dalam hari itu. Di situ saya malah marah, melakukan hal dusta dan marah dan masih lagi. Di situ saya kadang sedih, seakan-akan aku mempermainkan Tuhan. Karena mungkin kalau orang lain umur 32 tahun dianggap masih muda. Tapi kalau saya sudah merasa tua, Pak, saya takut umur saya semakin bertambah, karakter saya tidak bisa diubah. Mohon bimbingan, Pak. Oh ya, Pak, kalau bisa chat saya. Oke, kita akan jawab. Saya jauh, Pak, ada di Papua. Terima kasih, Pak. Shalom. Oh, ini seorang bapak ya. Saya senang mendengar kalimat ini ya. Saya takut umur saya bertambah, karakter saya tidak diubah. Aduh, ini kalimat bagus sekali. Ini kekhawatiran yang positif. Ini khawatir yang kudus, takut yang kudus. Orang takut tidak dapat jodoh, takut kurang kaya, takut tidak terhormat, takut dihina orang. Ini takut karakternya tidak diubah. Ini bagus sekali, positif sekali. Nah, ketika Anda mulai menyadari bahwa apa yang Anda dengar selama ini tidak tepat, sebenarnya di situ Tuhan mulai membuka pikiran wawasan hidup Anda. Tuhan mulai jamah. Dan rasanya ini Anda sudah hanyut tenggelam dalam suara kebenaran. Saya akan bimbing Anda. Caranya ikut Truth ID terus. Dan doa pagi terus. Jangan berhenti belajar dan jangan menyerah terhadap kesalahan. Artinya kalau kita salah, jangan terus menyerah dan berkata, ya memang manusia begitu keadaannya. Oh bukan, itu salah. Lawan terus, kalau salah kita minta ampun. Tuhan berkata, ya kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Tuhan membuka tangan untuk mengampuni kita. Selama kita masih mau mengakui dan bertobat. Mengakui dosa tapi salah lagi, Pak. Iya. Tapi kalau Anda lakukan terus-menerus, itu Anda akan makin meratap. Anda sampai benci dosa, sampai trauma terhadap dosa. Nah ini Anda mulai takut akan Allah. Jadi memang harus jalan itu, dijalani. Pokoknya setiap kali berbuat salah diakui dosa itu secara detail. Kesalahan apa yang kita lakukan, dusta yang bagaimana. Ya kalau saya membiasakan diri menyebut dusta ini, ketemu ini, ketika mengucapkan kalimat ini, saya maunya ini, saya salah, minta ampun. Detail. Lalu saudara nanti akan mulai juga belajar untuk hidup suci. Khotbah-khotbah saya akan selalu mengarahkan ke hal ini. Dan akan penuh dengan inspirasi atau insight untuk membimbing orang bisa hidup tidak bercela. Ya, ikuti terus Truth ID. Tuhan berkati. 0851 55 11 dan seterusnya. Halo Om, saya perempuan usia 21 tahun.
Saya akhir-akhir ini sepertinya mengidap sakit paru-paru basah. Saya merasakan gejalanya seperti saat menarik napas berbunyi sedikit lalu gampang lemas. Saya mau menceritakan ke orang tua, tapi saya tidak enak, takut mama saya khawatir mendengarnya, Om. Mama seorang pekerja di suatu perusahaan yang dibilang sangat sibuk setiap harinya, meeting dan banyak pekerjaan. Saya takut mengganggu kegiatan orang tua saya dan pastinya ada biaya yang dikeluarkan. Apakah saya menceritakan ini ke orang tua atau bagaimana, Om? Saya takut membuat orang tua khawatir. Saya juga khawatir kuliah saya berantakan dengan sakit saya ini. Apa solusinya, Om? Mengenai kira-kira mengidap penyakit paru basah, kalau soal kesehatan jangan kira-kira deh. Harus dokter yang memverifikasi, saya pun tidak bisa. Gejala-gejala ini, apa gejala paru-paru basah, bisa saja Anda lihat di YouTube, oh ternyata begini, belum tentu. Pastikan itu. Jadi, mutlak harus memberitahu orang tua. Jangan sampai nanti ada apa-apa, orang tua akan menyesal. Mengapa kamu tidak memberitahu? Ya, orang tua bisa berkata, kamu takut merepotkan mama, tapi kamu membuat mama menjadi susah. Ya, jadi ceritakan kepada mama. Oke? Jangan takut. Ceritakan kepada mama. Ya, mamamu pasti seorang yang cekatan karena lihat kesibukan ini. Lakukan itu. Dan periksa ke dokter. Oke? Oke. Oke, dari seorang wanita. Pak, kalau saya berkata jujur dan itu menyakiti orang lain, apakah tidak boleh? Kalau saya berkata jujur dan itu menyakiti orang lain, apakah tidak boleh? Bukan soal boleh atau tidak, Tuhan suruh enggak. Kalau kita berkata jujur, itu sudah mutlak lah. Pasti harus kita berkata jujur. Tidak boleh tidak jujur. Tetapi kita tidak bermaksud menyakiti orang, bukan. Kalau kita jujur dan bermaksud biar dia sakit hati dengan kejujuranku, itu yang salah. Berkatalah jujur, apapun resikonya, itu yang benar. Jangan kamu takut menyakiti orang lalu nggak jujur, itu yang salah. Oke. 08956170 dan seterusnya. Duren Jaya Bekasi pria. Salam, saya ingin bertanya. Menikah negara atau catatan sipil, kemudian istri meninggalkan saya selama bertahun-tahun. Suatu saat saya mengetahui bahwa istri saya sudah menikah lagi dan sudah murtad meninggalkan Kristen dan Tuhan Yesus menjadi Konghucu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah dibenarkan jika saya menikah lagi nantinya? So, pada tertulis 1 Korintus 7 ayat 15. Ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal ini, saudara-saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Saya nggak bisa jawab, Anda tahu. Saya tidak tahu umur Anda berapa. Selama bertahun-tahun itu berapa lama. Bagaimana mau jawabnya? Tetapi menikah catatan sipil itu sah. Dan kepada semua saudara, ketika Anda menikah catatan sipil lalu menikah lagi, itu pidana. Itu melanggar hukum. Pendeta yang memberkati, kalau itu Kristen ya, itu bisa dituntut. Bahaya sekali, saudara. Hati-hati. Jadi hamba-hamba Tuhan jangan sembarangan memberkati orang loh. Paling tidak kalau dia harus membuat surat di kelurahan, ya, lalu plus dengan satu pernyataan bahwa saya tidak terikat dengan perkawinan jika ini saya bersedia untuk apa, terus dibatalkan atau dituntut lah, begitu ada, ya, supaya gereja tidak disalahkan. Tapi saya tidak menyarankan yang bertanya ini menuntut istri. Tidak usah. Kalau dia sudah punya suami, apalagi sudah punya anak ya, udah nikah ya, ya Anda bisa menyelesaikan secara hukum hubungan dengan istri seperti ini, ya sudah, mengalah saja. Tapi di sini saya tidak tahu umurnya berapa, punya anak enggak. Kalau Anda umur 25 tahun, beda dengan penyelesaian Anda sudah umur 50 tahun. Kalau Anda sudah usia 50 tahun lebih misalnya, untuk apa nikah lagi? Plus punya anak 2, 3 ditinggal misalnya.
Jadi ini tidak bisa saya jawab, harus benar-benar melihat kasus ini secara lengkap. Tapi saran saya, minta pimpinan petunjuk Tuhan, supaya kita jangan salah melangkah, ya. Oke? Oke, luar biasa ya. 0852 1672 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, nama saya ini umur 36 tahun, perempuan ya. Saya begitu dipulihkan mendengarkan kebenaran yang disampaikan Pak Eras, saya mau tanya. Saya dulu Muslim, sekarang saya udah mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya dibenci saudara saya. Dari 75 keluarga, hanya satu yang Kristen. Itu gimana ya Pak? Itu ikut Kristen masih gitu-gitu aja. Padahal saya udah setia. Saya dan suami begitu diubahkanจากKristen. Oh ya, emang suami saya dulu Kristen tapi belum setia. Makasih. Salam. Ini dari 75 keluarganya saya yang Kristen. Itu gimana ya Pak? Ya gimana? Enggak masalah. Ikut Kristen masih gitu-gitu aja. Maksudnya apa? Padahal saya udah setia. Oke. Aduh. Menjadi Kristen itu bukan berarti lalu hidup kita lancar di bumi, disayang orang, ekonomi membaik. Tidak. Tidak mesti begitu. Menjadi Kristen itu harus serupa dengan Yesus. Karena kita dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan surga atau kerajaan Allah. Jadi tetaplah setia ikut Tuhan Yesus. Anda tidak akan dibiarkan sampai dipermalukan. Tidak akan. Tidak akan. Tapi bukan berarti lalu Anda menjadi kaya, lalu dengan kekayaan atau pangkat atau kedudukan Anda bisa berkata, nih setelah jadi Kristen saya diberkati. Itu bukan cara kesaksian yang Tuhan kehendaki. Kesaksian yang benar ketika kita menjadi Kristen, kelakuan kita agung. Perilaku kita mulia. Sampai orang berkata, tidak mungkin ya orang sebaik ini agamanya salah. Tidak mungkin ya orang sebaik ini Tuhannya keliru. Wah, dia tidak salah pilih loh menjadi orang percaya kepada Yesus. Itu yang kita perjuangkan. Dan percayalah bahwa suatu hari kita akan dijemput malaikat-malaikat kudus dibawa ke rumah Bapa. Jadi berjuang terus, tetap hormat kepada keluarga walaupun beda agama. Jangan menjelek-jelekan agama lamamu, nabinya atau kitab sucinya. Jangan sekali-kali kita menista agama lain. Tetap menghormati mereka, menghargai keyakinan orang lain, dan tunjukkan perilaku yang agung dan mulia. Oke? Selamat berjuang, Tuhan akan memberkati kamu. 08217222 dan seterusnya. Salam Pak Eras, Pak, bagaimana suami sudah lama tidak pernah menafkahi? Sudah setahun lebih saya kasih modal jualan online tas bekas, tapi tidak sungguh-sungguh dan gak balik modal. Sekarang ikut jual bal saudara, tapi tiap bulan belum tentu laku. Intinya yang dia kerjakan tidak ada hasil. Saya mau dia nge-grab yang jelas ada hasil tiap hari, tapi dia tidak mau. Dia bilang tetap kerjakan itu. Menurut saya dia mengandalkan saya aja yang menafkahi semua. Saya sudah info ke kakaknya suami supaya dia dinasihati. Intinya pekerjaan apapun, tapi yang tiap bulan jelas ada hasilnya. Setiap kali saya bilang ke dia, yang ada berantem terus. Sebenarnya saya sudah malas dan capek dan gak tahan menghadapi dia. Pak, dia pemalas orangnya. Maunya semuanya tersedia. Maunya baru adem ayem. Saya harus bagaimana, Pak? Yang pertama, ibu ini tipe wanita yang ngatur laki-laki. Ya. Dan Anda orang yang mau laki-laki menjadi orang yang sesuai desain Anda. Ya. Dan ternyata suami tidak seperti yang Anda harapkan atau inginkan. Suami Anda ini nilainya rendah. Ya. Nah, ini resiko. Nasi sudah jadi bubur. Makanlah bubur itu.
Sebenarnya Anda kalau mau jujur itu sudah nggak tahan ini, sudah pengen cerai. Kayaknya kalau cerai lebih merdeka deh. Tapi Anda ragu-ragu juga untuk mau cerai. Sekarang yang saya nasihatkan adalah jalani dulu apa yang bisa dijalani hari ini. Anda bisa cari nafkah, lalu menghidupi suami dan anak-anak. Nggak tahu Anda punya anak berapa ini, ya. Lalu tunjukkan buah kehidupan Kristen yang baik. Maka saudara sering mendengar khotbah saya, Wanita Surgawi, Truth ID, doa pagi. Anda akan diubah. Lalu bisa mengubah suami. Alkitab berkata bahwa suami bisa diubah oleh kelakuan istri, bukan perkataan istri. Anda istri yang bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Untuk nafkah ya. Anda wanita yang sangat juga kreatif. Anda model wanita kreatif. Anda wanita yang tidak bisa diam. Maunya maju, kerja keras. Tapi ini kebalikan dari suami. Nah, tapi sudah jadi suami, apalagi kalau sudah punya anak. Terimalah keadaannya. Jadi Anda harus menerima suami sebagai orang sakit. Kalau Anda menganggap dia waras, Anda nuntut terus, Anda capek, dia capek, nanti malah berantakan. Oke, dia malas, maunya adem ayam. Ya memang begitu kualitas diri suami Anda. Ini pasti dibangun dari kecil, dari mudanya. Saya tidak tahu apakah dia anak paling kecil, overproteksi, dimanja orang tua, dan seterusnya. Begini modelnya. Tapi itu sudah jadi suami kita. Suamimu maksud saya. Ya udah. Anda punya karakter itu kan suka ngatur tuh. Nggak salah sih. Tapi ada batas-batas untuk ngatur orang. Ya. Ketika Anda info ke kakaknya supaya dinasehati, ini agak berbahaya. Ini bisa membuat luka hati suami. Tidak harus, kalau saya jadi Anda tidak perlu begitu. Nasihati dia dengan perilaku, tegur dia dengan perbuatan baik Anda. Sementara itu dulu, ya. Berjuang untuk laki-laki yang tidak berkualitas ini supaya Tuhan bisa ubahkan, ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.